Kira-kira kalau punya orang mau bisnis lah, ini juga dianggap bisnis kan, bisnis kolam pemancingan. Apa kira-kira yang kiatnya dia mesti apa yang menurut ini yang supaya dia berhasil? Dia mau buat kolam, dia mau nyari ikan sejumlah 1000 ekor gitu. Iya. Itu ada kira-kira bisa. Halo Sobat Angler, jumpa lagi dengan saya Dudi Widodo. Kali ini saya lagi ada di Bekasi di Saung Desa, Big Fish Strike. Ini sekarang saya sama Abah SD, Abah Saung Desa nih. Sebenarnya saya akan tanya mengenai prospek buat kolam pemancingan itu bagaimana. Karena ini Abah ini sudah mengelola pemancingan Big Fish Strike ini udah berapa lama, Pak? 7 tahun. 7 tahun. Jadi suka dukanya, kesulitannya segala macam dari mulai awal sampai sekarang tuh itu yang mau saya tanyakan. Kita sembari ini kita lempar dulu, Pak. Oke ya. Maaf. Gak apa-apa sih itu saya. Oke. Bah, jadi yang mau saya tanya itu sebenarnya saat ini nih, ini ada beberapa pemancing itu yang tanya sama saya. Sebenarnya saat ini tuh kalau mau buat kolam pemancingan itu prospeknya masih bagus tidak? Mesti bagus. Masih bagus ya? Mesti bagus. Jadi paling tidak kalau memang dia rencana buka kolam pemancingan harus tahu dulu tentang pH-nya air. Tentang pH air. pH air. Itu. Jadi nggak sembarangan. Yang penting ada air, bukan berarti ikan itu harus hidup ada air aja. Tapi yang namanya ikan yang bakal kita pemancingan ini harus tahu ukuran air, kapasitas airnya berapa, terus pH airnya yang normalnya harus berapa. Oke, sebelum lanjut ke air, Iya. dia kira-kira dia punya lahan itu minimal berapa dia mesti punya lahan, terus itu air sumbernya dari mana segala macam itu yang mesti dihitung gimana tuh? Nah, paling pertama emang sumber air ya. Nah, sumber airnya dari mana? Apakah dari sungai Citarum, apakah dari irigasi, apakah tada hujan gitu. Jadi kalau tada hujan kan otomatis air itu tidak berjalan, berarti menggenang gitu kan. Iya. Nah itu proses pengolahan airnya lebih sulit. Jadi sebenarnya kalau umpamanya mau buat kolam itu mesti diperhitungkan dulu sumber airnya. Sumber airnya paling pertama. Sumber air kira-kira yang lokasi yang mau dibuat itu sumber airnya dari mana ya? Dari mana? Idealnya dari mana idealnya? Idealnya itu ya sementara ini dari irigasi. Dari irigasi. Irigasi. Kalau umpamanya dia punya tanah, tapi di situ nggak ada irigasi, gimana tuh jalan keluarnya? Ya satu-satunya jalan dia harus bikin sumur satelit. Sumur satelit? Iya, pompa besar. Ya cuma ada risikonya sih. Satelit itu kan harus persetujuan lingkungan. Karena dia nyedot air dari lingkungan situ ya? Iya, sebab satelit itu dia itu objek vitalnya itu 500 utara, 500 selatan, 500 timur, 500 barat. Jadi lingkungan itu harus bersetuju kalau kita membuat satelit. Kalau nanti kita tidak minta persetujuan, satu saat tetangga atau lingkungan kita kering gimana? Jadi 500 diameter 500 itu pasti akan kering ya karena kesedot ya. Kalau pakai pompa. Kalau pakai pompa. Kecuali dia memang dia punya lahan tanahnya itu memang ada sumber atau memang kalau dia mau pakai pompa memang radius itu kosong nggak ada perumahan ya. Tidak ada ya. Itu dari sumber air ya. Betul. Jadi kalau dari mata air atau dari irigasi yang airnya masuk itu misalkan dia ada. Betul. Itu air irigasi boleh langsung masuk ke kolam. Sebaiknya pembuatannya itu harus ada penampungannya dulu. Jadi tidak langsung ke kolam. Oh. Jadi dari irigasi,
kita bikin kolam penampungan dulu. Setelah itu baru disalurkan ke kolam yang bakal kita untuk ikan tersebut. Iya, jadi air irigasi kita jadi buat kolam juga, ada Ya. kolam satu lagi untuk penampungan ya. Penampungan ya. Jadi diendapkan dulu, Betul. baru dialirkan ke kolam. Ke kolam. Oh iya iya iya. Oke, itu yang paling penting ya irigasinya. Nah, soal masuknya air dan nanti buangnya air juga itu harus diperhitungkan. Iya iya iya. Gitu. Jadi kalau airnya itu tidak mengalir, tidak ada buang, ada masuk, tidak ada buang, berarti nanti penuh. Oh. Gitu. Dan juga sirkulasi airnya tidak akan jalan. Oh jadi mesti dipikirkan juga bahwa ada air masuk, air keluar tuh sirkulasi ya. Iya iya iya. Terus gini, Ya. idealnya itu minimal lah kalau buat kolam pemancingan tuh luas lahannya itu berapa besar? Nah, kalau kebutuhan luasnya kolam itu kita tergantung mancingan buat apa, jenis ikannya. Gitu. Kalau buat ikan mas kan rata-rata ya kalau buat kayak kolam ikan mas tidak terlalu besar sih. Kalau ikan mas? Ikan mas, jadi cukup dengan 40 kali 20 atau istilahnya 5 kali 10, ya tinggal tergantung kebutuhannya kalau buat ikan emas atau ikan jair nila gitu ya. Tapi kalau semacam ini kayak di Saung Desa ada BFS, ya perhitungannya ya kita satu dengan ikan monster harus luasnya paling tidak seperti di Saung Desa ini kan 45 kali 45. Oh ini 45 kali 45? Kedalaman 2 meter. Kedalaman 2 meter? Iya. Oh, jadi kalau untuk ikan mas atau ikan nila itu nggak usah terlalu besar-besar, Iya. nggak terlalu besar karena di situ memang ikannya ukurannya memang tidak besar ya. Besar. Tapi kalau umpamanya mau bikin untuk catch and release dan ikan-ikan monster seperti di sini, monster ini kan 45 kali 45. Ini udah cukup besar atau ini standar kalau menurut? Ini ukuran yang paling kecil. Ini 45 kali 45 45 kecil ya? paling kecil ya. Oh. Kalau 45 kali 45 itu sebenarnya idealnya diisi ikannya berapa banyak? Nah, untuk ukuran kita bisa strike 5 sampai 10 menit, paling tidak isi ikan yang ada di kolam sini itu harus 3.500. 3.500 ekor. Mau jenis ikan apa aja itu? Waduh, saya juga baru tahu, tapi bentar dulu. Jadi, kalau 45 kali 45 kedalaman 2 meter, menurut Abah ini, itu sebaiknya diisi ikan 3.500 ekor kalau perhitungan bahwa setiap 5 menit ada strike. Iya. Jadi, itu udah gimana cara ngitung itu gimana? Apa itu kira-kira atau gimana? Bukan perkiraan, jadi kapasitas luas kedalamannya itu ikan mau makan itu, jadi mau ngelempar kemanapun ada ikan. Oh, kalau 3.500 diperkirakan 45 kali 45 itu di setiap area itu Iya, sudut itu pasti ada ikan. ada ikannya ya. Iya. Kurang dari itu dia mengelompok mungkin di Ada sini yang kosong. Oh, Gitu. itu 3.500 itu hitungan yang lebih bagus ya. Kalau lebih banyak ya lebih bagus lagi. Hmm. Cuma kebanyakan juga nggak kurang bagus sih. Oh gitu ya. Iya, kalau kebanyakan juga kurang bagus. Ya maksudnya dia kapasitasnya terlalu penuh. Oh. Yang akhirnya kan oksigennya harus benar-benar maksimal. Oh, perhitungan oksigen juga ya. Oksigennya juga ya. Nah, cara supaya ikan sehat itu mesti diberi oksigen. Oksigen itu kan kalau mamanya air ngalir itu cukup dari situ apa kurang? Kalau ada air yang mengalir, ada air yang masuk, air yang keluar, oksigen tidak terlalu full gitu ya. Jadi terbantu oleh pergantiannya air. Jadi harus dibantu pakai apa lagi? Nah itu jadi si blower atau kincir itu tidak terlalu maksimal. Paling 2 jam atau 3 jam sekali baru dia hidup. Nah, karena ada perputaran airnya. Tapi kalau airnya yang mandek, air diam, ya itu bisa paling tidak 1 jam itu kincir itu harus hidup.
Oh, 1 jam harus dinyalakan kincir. Harus nyalakan kincir. Itu satu kincir itu misalkan kayak gini, 45 kali 45, itu berapa kincir idealnya? Ya, kalau idealnya sih harusnya 4. Oh, idealnya 4. Idealnya 4 gitu. Hmm. Nah, karena di ini perhitungan airnya itu ada keluar masuk, ya Oh. kita cukup 2 aja dah cukup. Oh, karena dibantu sama karena air. dibantu Oh, air jadi kalau umpamanya air diam, Air diam, 45 kali 45 itu harusnya 4 kincir baru 4 kincir. airnya sehat ya. airnya sehat. Oh iya iya iya. Terus mengenai tadi dari awal kan Abah bilang masalah pH itu gimana? pH itu gimana? Standar buat ikan sebenarnya bisa ikan sehat dan ikan mau makan. Itu standar pH air itu harus 6. Standar pH 6 air. Oh, standar supaya ikan sehat itu standar air itu mesti 6. Di 6. Kenapa? Kenapa harus 6 itu kenapa? Sebab keasaman dan kejernihan air itu udah cukup buat ikan. Kalau dia kurang dari 6 seperti 4, apalagi 3 ya. Air memang jernih. Tapi ikan nggak bakalan makan sebab dia mainnya di bawah, terlalu dingin. Oh, kalau mau standarnya Di bawah 6. di bawah 6, Apalagi 3 sampai 3 atau 4 itu. oh itu air dingin. Dingin. Jadi ikannya nggak mau naik ke atas Nggak mau naik ke atas dan juga tidak akan makan. karena air dingin. Air dingin. Oh, kalau lebih dari 6 pH-nya. Nah, seperti 8 atau 9 apalagi sampai 10 ya. Nah, itu yang kadang-kadang satu ikan kurang oksigen. Karena apa? Panas. Panas. Dengan panasnya itu akhirnya kan dia naik ke atas Oh, mencari oksigen. Nah, banyak ikan itu kayak semacam ikan kayak stres itu kadang-kadang lama-lama akhirnya celeng dulu tuh ikan. Karena kurang oksigen. jadi ya kalau ikan kurang oksigen, ikannya celeng. Nah, Ingat tuh, ikannya celeng. tuh. Berarti itu blower harus benar-benar maksimal itu. Oh, kasih nyala lagi. Kasih nyala lagi. Itu kalau blower dikasih nyala, otomatis pH-nya turun. Ya, untuk menurunkan pH. Untuk menurunkan pH itu menstandarkan pH bisa jadi 6. Satu dengan kincir dengan blower. Kedua, penetralisiran air itu dengan garam. Dimakan, Pak. Ayo, Pak, serang, Pak. Wih. Dengan garam ya. Oh, dengan garam. Garam apa sebutnya garam badak apa ya itu? Oh iya, pokoknya garam yang yang kasar ya. Garam laut itu ya. Oh, waduh, dia strike duluan Abah nih. Oh gitu ya. Ngobrolnya sambil strike. Ya. Ngobrolnya sambil strike. Hah? Oke. Oh, jadi kalau umpamanya itu menaikkan oksigen itu pakai kincir air, Kincir ya. bisa juga pakai garam. Pakai garam untuk Garam kasar tuh ya. garam kasar ya. Untuk menurunkan pH itu biar nggak terlalu tinggi. Wis sedap. Terang aja dia pelihara sendiri kan dia makan. Kan tahu ya, tapi kebetulan ini. Oh kebetulan. Bukannya tahu tapi kebetulan. Oh kebetulan ya. Wih. Iya. Terus gini. Iya. Tadi soal pH kan. Jadi kalau umpamanya pH-nya tinggi, berarti oksigennya kurang. Iya. Air panas, Ya. ikan nggak mau makan. Cara menurunkannya pakai kincir atau ditambah dengan garam. Iya. Garam. Sekarang saya mau tanya, orang udah bikin semuanya. Iya. Dari mana saya bisa pasokan dapat ikan monster dari mana? Ya, alhamdulillah sementara ini kita banyak sih dari kolektor, orang-orang yang hobi merawat ikan. Ya, memberikan info, wah saya punya ikan monster. Terutama dari penangkaran ya. Oh, udah penangkaran. Kapasitas dia untuk jadi bibit kadang-kadang seperti ikan lele. Ikan lele kalau sudah lewat dari 12 kilo itu untuk pembenihannya sudah tidak bagus lagi. Oh, jadi itu yang dijual. Ya itu. Oh, jadi ikan-ikan indukan yang udah Ya. ikan-ikan indukan yang sudah besar, udah 12 kilo itu udah nggak ideal lagi sebagai untuk untuk pembenihan ya. Pembenihan ya.
Oh, jadi itu yang dilepas sama itu. Oh, itu yang diambil ya? Iya. Oh, patin ya Pak ya? Ya kayak patin-patin besar gini. Ini patin besar gini ini beli besar gini ada? Apa ini harus piara dari kecil? Ini sebenarnya saat belinya sih tidak sebesar gini. Paling 2-3 kilo. Oh, gitu. Banyak kan pembesarannya di sini sih. Kalau untuk patin bawah. Oh, jadi awalnya itu juga nggak sebesar ini? Iya. Jadi kalau namanya ada orang, sahabat-sahabat angler, Ya. dia mau buat kolam, dia mau nyari ikan sejumlah 1000 ekor gitu. Iya. Itu ada kira-kira bisa? Bisa. Oh, bisa ya? Sekarang udah banyak penangkaran yang memang orang itu sudah tahu banyak pemancingan yang kelasnya udah monster. Oh. Sebab di Galatama itu kan ada induk. Nah, induk-induknya itulah yang dibutuhkan oleh mereka sekarang sengaja untuk dibesarkan gitu. Iya. Oh, jadi masalah apa namanya? Ikan juga sekarang tuh untuk ikan monster juga udah nggak sulit ya, udah banyak ya. Udah banyak sekarang. Terus kalau namanya ini sekarang yang terakhir, Ya. kira-kira kalau namanya orang mau bisnis lah, ini kan ini juga dianggap bisnis kan, bisnis kolam pemancingan. Apa kira-kira yang kiatnya dia mesti apa yang menurut ini yang supaya dia berhasil? Satu, kalau berawal dari untuk niat usaha bikin kolam pemancingan tanpa ada background dia hobi, kayaknya agak sulit. Oh. Kalau dia ada background hobi mancing, jadi tidak tertumpu, tidak terlalu istilahnya fokus kepada usahanya. Jadi ada hobinya. Seperti saung desa saja. Ini mah yang contoh yang real Iya, ya. Nah, Pak Haji Nur Salim karena dia backgroundnya hobi mancing, melihat ada ikan yang mati, ikan yang ini. Kalau kita lihat ikannya sih memang, aduh, ikan saya mati. Tapi di balik itu menyadari gitu. Yang namanya orang hobi mancing, ya mau dibilang apa lagi? Satu, kita sadar dengan satu alam. Kedua, mungkin ikan ini sudah tua. Atau juga karena terlalu banyak air, yang menyadari ada ikannya mati. Tapi kalau orang yang tidak ada background hobi mancingnya, kenapa ini kan bisa mati? Kan mungkin menyesal gitu. Oh, iya. Oke. Sekarang gini, kalau misalkan nanti ada orang yang tanya sama saya, Ya. lebih lanjut, saya mau buat usaha kolam pancing, Abah bersedia untuk bantu kasih jawaban, oh begini. Kalau buat saya sebagai partner saung desa ya, sebab saung desa pun tidak bisa besar dengan sendirinya. Saung desa bisa besar mungkin karena banyak partner. Ya, bukan berarti kita harus bersaing, bukan kita harus istilahnya berlomba, tapi yuk kita bareng-bareng. Kita buka usaha kolam pemancingan, di sana bisa rame, atau di sini pun bisa rame. Caranya yuk kita sharing lah, perawatan ikan dan sebagainya. Nah, itu tadi di antara salah satu kita buka usaha kolam pemancingan itu, kita harus kenal dulu, tahu dulu dengan komunitas mancing. Oh. Seberapa banyak kita kenal dengan komunitas mancing? Kan Iya, gitu. Iya. Nah, sebagai awal kita pertama ini orang tuh bisa datang ke kolam pemancingan, tentunya ya komunitas dulu. Iya. Kan seperti itu. Oke, sahabat angler. Jadi kesimpulannya gini, prospek usaha untuk buat kolam mancing menurut Abah masih besar prospeknya. Cuman yang tadi itu yang mesti disurvei tadi lokasinya, sumber air segala macam. Dan kalau untuk memang itu ya untuk usaha dibuka untuk usaha untuk spesial catch and release ini kayak monster, mesti juga dilihat lingkungannya di sini. Kira-kira banyak nggak pemancing? Tapi kalau menurut saya, kalau kolam pemancingan itu monsternya banyak besar-besar,
otomatis pemancing datang, mau dimanapun disamperin, mereka pasti nyamperin untuk mancing, nyamperin. Wih, dapat lagi. Aduh, tahu aja lagi. Ini saya maksudnya, wah ini. Nih, jadi apa namanya? Ini adalah salah satu kegiatan olahraga mancing. Jadi orang kenapa datang ke kolam mancing? Karena di sini ada seninya. Ya. Di sini seninya. Jadi untuk menghilangkan stres, mereka pergi ke kolam-kolam mancing. Kalau apalagi kalau cuaca di laut jelek, dia akan mancing ke kolam-kolam, terutama ini seperti Big Fish Strike ini, saung desa. Karena dia untuk narik pun dia udah merasakan sensasinya mantap. Ini nyangkut ya? Enggak, nyangkut. Oke, naikkan ini dulu. Wih. Oke sahabat angler, tunggu sebentar. Kita lihat dulu ikan yang naik apa dulu, tunggu sebentar. Gede banget ini. Kok bisa tahu ini kira-kira RTC? Beda cara tarikannya. Bawanya. Bawahnya dia Ya, ke pinggir. oh, dia mainnya di pinggir. Oh. Tuh kan, betul. Weh. Rupanya siapa ini karena dia udah tahu tarikannya. Jadi kalau umpamanya dia nariknya ke pinggir-pinggir itu retail catfish. Dia tahu aja, wah ini kayaknya RTC. Biasanya kalau umpamanya ikan lain dibawanya lari ke tengah, ini kan maunya ke pinggir aja. Iya. Wih. Jauh. Dia lari terus dia. Lari terus, wis. Punten, yang di kanan. Jadi kadang-kadang kalau pemancing itu kalau umpamanya kan ini kadang-kadang pemancing banyak. Jadi kalau ikan ke kanan, punten kanan. Punten kanan. Permisi supaya karena dia terpaksa mereka harus gulung semuanya. Jadi kita ngelihat cuman yang narik strike aja, yang ngangkat yang lainnya kita tunggu. Kalau enggak sangkut, daripada sangkut repot lagi nanti ininya betulinnya. Kayak saya ini dari tadi nggak mancing-mancing. Aduh, kumaha ini. Gede banget ya. Wih. Wih. Ini tali pakai tali PE berapa? P2. Wih. Lumayan. Wih, besar. Ini salah satu ikan yang terbesar. Masih ada lagi yang besar-besar. Masih ada lagi mekong. Iya. Jengiskan nggak ada ya? Ada. Ada jengiskan juga. Itu yang ikan monster-monsternya. Oke, oh udah gemeternya banyak kesian lah. Bukan ikan yang capek, abahnya udah gemeter. Keberatan. Wih, enak tarikannya tadi. Baik sahabat angler, terima kasih Anda telah melihat tayangan ini. Apabila ada pertanyaan, silakan isi kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe and like. Salam strike. Salam strike.